Cara membuat trading plan. Ya, ini adalah kesimpulan dari materi kemarin, teman-teman. Traders wajib memiliki trading plan untuk mengetahui probabilitas metodenya. Kita akan cari tahu. Trading plan adalah rencana trading atau tentang sistem trading Anda. Masing-masing individu memiliki trading plan sendiri walaupun didasarkan pada satu keilmuan, yaitu technical analysis. Namun kita harus memiliki sistem trading kita sendiri agar kita dapat menerapkan dengan nyaman sesuai habit diri kita. Masing-masing dari orang itu memiliki ciri khas dan kesempurnaannya masing-masing atau keahliannya masing-masing. Ada di sini yang kuat scalping, ada yang nggak kuat, makanya milih intraday. Ada yang nggak kuat intraday, makanya milih swing trading. Jadi memang teman-teman, semakin kecil temperamennya itu semakin kuat mentalnya. Bukan berarti saya bilang swing trader itu nggak kuat mentalnya, tapi memang capeknya minta ampun teman-teman. Dulu saya scalper ya, waktu modal saya masih kecil lah, maksudnya kalau dari sekarang ya gede sekarang. Sebelum jadi kayak sekarang modal saya itu scalping teman-teman, dan itu pun momentumnya di market crypto lagi volatilitasnya tinggi banget. Volatilitas market crypto di tahun 2020 dan 2021 tuh sangat berbeda dengan sekarang teman-teman. Dulu tuh di time frame M5 M1 aja udah enak banget untuk kita cari chart pattern scalpingan teman-teman. Sekarang susahnya minta ampun nyari di M5 teman. Bahkan hari ini aja saya nggak nemu di M5 teman-teman. Ya nggak nemu M5, dan saya tadi bikin apa skenario untuk di H1. Jadi kalau misal kita nggak nemu gitu tonton sampai capek gitu, saya dari jam 7 pagi tadi screening, terus tidur lagi, jam siang lagi nyari lagi, nggak ada, nggak nemu-nemu teman-teman. Terus tadi baru nemu symmetrical triangle, itu pun dia satu ya teman-teman ya. Jadi itu wajar teman-teman ya, jadi nggak dapat momen itu wajar. Makanya scalper itu sangat-sangat stressful dibanding yang intraday atau swing ya. Intraday juga lebih stressful dibanding swing. Yang paling nyaman tuh swing, cuman lama banget teman-teman ya. Dan bikin gondoknya adalah kita ngehold lama dan kena SL, itu gondoknya minta ampun yang swing trading. Makanya kalau belum 1 M, menurut saya tidak baik lah kita swing trading kalau belum 1 miliar, karena bayangin tonton ngehold 5 hari kena SL gitu ya, itu kayak gimana gitu rasanya tonton. Makanya saya nggak oke swing trading sebelum capital trading saya only ya, itu 1 miliar. Saya masih di intraday saja. Ini teman-teman pilih yang mana terserah ya. Pak Is, saya modal saya masih $1.000 tapi saya mau swing Pak Is, monggo teman, nggak ada masalah. Itu tadi itu adalah pandangan saya pribadi, jadi itu bukan sebuah kebenaran ya, itu adalah sudut pandang saya. Ya teman-teman cari yang paling cocok, yang apa sikat kan gitu. Di Akademi Swander semua member wajib memiliki trading plan-nya. Anda bisa menulis trading plan ini di papan tulis, buku, wallpaper HP atau laptop, bebas di segala tempat di mana Anda ingin bisa melihat setiap kali Anda ingin melakukan trading. Jadi kalau saya Pak, trading plan-nya itu berupa kertas print-printan teman-teman. Ini saya fotoin dikit, saya kirim ke grup ya. Jadi trading plan saya itu berupa kertas print-printan seperti ini teman-teman. Jadi saya walaupun punya jurnal trading otomatis ya, berbayar itu sekitar $9 sebulan, tapi saya tetap menggunakan trading plan yang manual, karena menulis itu membuat kita mengingat teman-teman. Nah itu ada seninya tuh. Saya tipe yang seperti itu nih. Saya kirim ke grup contoh trading plan saya atau checklist saya. Itu berupa kertas print-printan saya jilid gitu teman-teman. Di sebelah situ teman-teman bisa lihat. Jadi biar apa Mbak? Biar kita bisa bikin diary juga di situ. Kenapa saya benar, kenapa saya salah, itu saya ceritakan di situ untuk mengingat tujuannya. Nah teman-teman mau dibikin di mana juga terserah teman-teman aja, nggak ada masalah. Mau di layar HP doang, di wallpaper HP atau wallpaper laptop, atau di print, atau seperti saya, monggo saja kan gitu. Nah ini adalah trading plan di Swander Academy. Teman-teman boleh mengcopy menjadi sebuah uh, trading plan yang baku, atau teman-teman mau diotak-atik dengan gaya teman-teman sendiri, itu adalah hak teman-teman. Yang penting sebelum teman-teman melaksanakan duit gede, saya sarankan sejak hari ini teman-teman praktek untuk pakai duit kecil. Jadi kalimatnya adalah start small. Kita mulai dari yang kecil dulu. Walaupun teman-teman sudah bisa profit consistent sebulan ke depan pakai modal kecil, jangan langsung songong langsung masukin duit gede teman-teman ya untuk modal. Misal kekayaan teman-teman 100 juta tabungan,
teman-teman udah ngerasa 1 bulan dapat 10% bangga, langsung teman-teman tembak 100 juta modalnya. Misal di bulan pertama pakai modal $100, udah bisa profit 10% dari modal. Terus teman-teman di bulan kedua langsung top up 100 juta. Itu namanya adalah kebodohan, teman-teman. Itu namanya adalah kesalahan dan kebodohan. Jadi data 1 bulan itu bukan penentu teman-teman jago atau enggak, ya. Itu belum sama sekali, Pak. Lah terus piro, Pak? Terus berapa data kita dianggap bisa mumpuni? 100 kali trading, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sekitar 3 bulanan ya, 1 kuartal. Kenapa penghitungan laba itu sering dihitung pas 1 kuartal? Karena dihitung 100 hari, teman-teman ya. Nah, 100 hari itu disinyalir adalah sebuah sistem yang memang ini eh, bagus atau enggak. Itu terbukti di 100 hari. Bukan untuk trading tok. Ya banyak sistem jualan, sistem Shopee, sistem Tokopedia. Orang seller-seller tuh kayak gitu. Jadi kalau mereka ngitung tuh adalah laba per kuartal, teman-teman. Kan gitu. Jadi ada triwulan, ada kuartal, ada tahunan gitu. Nah, salah satunya di sini tantangan teman-teman kan kalau 1 tahun kan kelamaan ya. Ya saya bikin standarisasi 3 bulan lah. Maka teman-teman saran saya hari ini nanti bisa menggunakan trading plan ini atau diotak-atik sendiri, tapi dibuktikan 3 bulan ke depan sesuai dengan data apakah teman-teman bisa plus terus hasilnya. Misal $100 modalnya, bulan besok bisa profit 5%. $100 lagi modalnya, bulan besok bisa profit 8%. $100 lagi modalnya, teman-teman bisa profit 15%. Jadi dalam 3 bulan itu teman-teman bisa berakhir profit terus secara berurutan. Maka teman-teman saya kasih jempol 4 ya, dan itu teman-teman layak untuk trading dengan modal yang ideal. Jadi jangan langsung sok-sokan kemelinti, teman-teman mentang-mentang punya duit langsung berpikir bahwa saya siap trading yang ideal, saya pakai modal yang gede langsung. Nah, itu konyol ya, teman-teman. Itu konyol. Yang ada teman-teman adalah jahat sama diri teman-teman sendiri ya. Karena bisa jadi teman-teman nanti kagetan di market. Soalnya belum terbiasa. Tapi kalau tahun $100 kan nothing tulus, Pak. 1,6 juta latihan 3 bulan, saya yakin dengan metode yang tepat, dengan pelaksanaan yang disiplin, konsisten, nggak akan itu $100 habis. Ya. Mosok 100 hari berturut-turut teman-teman loss kan itu, mohon maaf, Pak, itu salah luar biasa, Pak. Mosok teman-teman belajar capek-capek 100 kali trading, 100-100-nya salah semua berurutan kan nggak mungkin. Jadi menurut saya tidak mungkin teman-teman bangkrut di 3 bulan dari sekarang. Maka teman-teman laksanakanlah itu, teman-teman pegang itu. Jadi sabarlah teman-teman, 3 bulan perjuangan untuk profit konsisten dulu di awal dengan modal kecil itu akan menentukan teman-teman selamanya akan bisa jadi trader atau enggak. Ya, kalau 3 bulan aja belum bisa disiplin kok bicara modal 1 miliar, modal 2 miliar, buat apa? Itu halusinasi namanya, teman-teman ya. Di sini kita bedah, Pak, dari yang nomor 1 trading plan is wonder. Contoh trading plan is wonder nomor 1 hanya analisa ketika market menunjukkan potensi bullish atau bearish. Potensi bullish atau bearish dilihat dari badan cangkul, kepala cangkul ya. Tren naik, tren turun ya. Naik atau turun cangkulnya itu biar enak. Naik, turun berarti naik buy, berarti turun sell. Kalau trennya bullish fokus buy, trennya bearish fokus sell. Time frame-nya berapa, Pak Is? Ingat, time frame scalper H1, time frame intraday H4, time frame swing trader daily. Kemudian nomor 2, boleh melanjutkan analisa untuk mencari letak support, resistance, price action jika tren sudah dilegitimasi bullish atau bearish. Kalau teman-teman sudah menemukan bahwa tren ini adalah bullish dan bearish, maka teman-teman mencari area support untuk buy di tren bullish. Dan kalau teman-teman lihat tren ini adalah bearish, maka teman-teman mencari area resisten untuk sell di tren bearish. Jadi teman-teman ikuti dinamis sesuai dengan tren utamanya. Di time frame berapa, Pak Is, nyari support resistennya? Ya sama, masih di tren tersebut, tren H4 untuk intraday, scalper untuk H1, daily untuk seorang swing trader. Nomor 3, lakukan analisa tren dari time frame D1 sampai H4 untuk swing, H1 sampai M5 untuk intraday atau scalping. Nah, jadi H1 M15 itu saya anggap intraday, teman-teman ya. H1 M5 saya anggap scalping, daily H4 saya anggap apa? Swing trading. Ini kenapa ini di page 22, bentar. Mau ikut tapi saya ada cara. Oke. Waduh, cek teman-teman.
Halo, apakah suara saya masuk, Pak? Halo? Halo, apakah suara saya masuk? Tadi kepencet saya dari HP, teman-teman. Suara saya masuk, Pak? Masuk. Oke, lanjut ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Sekarang nomor 4. Entry hanya saat press action atau candlestick sudah terkonfirmasi di area-area support resistance yang tepat sesuai trend analisis. Jadi kalau kita mau entry, kita pastikan price action dari candlesticknya muncul di area support dan chart patternnya muncul di area support di time frame besarnya, dan dia harus terkonfirmasi sesuai dengan trend analisis. Trend analisisnya bullish berarti mencari price action untuk buy, kemudian trend analisisnya bearish berarti kita mencari price action untuk sell. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5, letakkan SL atau stop loss di struktur price action atau di support resistance tergantung buy atau sell. Naruh SL seperti yang saya ajarkan kemarin, teman-teman ya. Naruh take profit juga yang saya ajarkan kemarin, tapi bagi saya teman-teman yang lagi latihan, lagi pemula, masih pemula, teman-teman carilah stop loss 1/1 ya, SL1, TP1. Teman-teman mencari yang seperti itu. Kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6, kalau dalam semua unsur di atas tidak terpenuhi, jangan melakukan trading. Teman-teman nanti bisa melakukan trading kalau dia checklist semua ya, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghitung money management, teman-teman. Nah, money management di sini akan saya buat ya. Kalau kita memahami yang namanya chart pattern dan price action. Jadi sebelum kita ke money management, kita harus paham dulu chart patternnya ini mau naik atau mau turun, teman. Kemudian candlesticknya mau naik atau mau turun, kan itu materi kemarin. Dalam hal ini saya analisa trennya bullish, teman-teman. Kemudian ini ada di primary, secondary. Sekarang lagi di secondary H4-nya ya, teman-teman bisa saksikan. H4 saat ini sedang di secondary reaction. Kemudian ini sudah bisa mencari chart pattern kan. Kalau diturunkan ke M15 dia membentuk seperti symmetrical triangle ya. Tapi lebih jelasnya simetrikalnya ada di H1 tadi. Jadi di H1 ini lebih jelas symmetrical triangle-nya. Walaupun kita turunkan ke M15 juga dia membentuk symmetrical triangle, tapi lebih jelas di H1. Jadi kepala cangkul H4 membentuk symmetrical di H1. Kemudian di H4-nya juga kita melihat ada hammer signal ya untuk buy. Di sini di area support juga trennya bullish. Jadi ini sudah memenuhi syarat dari apa yang kita pelajari, teman-teman. Ya, kebetulan saya tadi sebelum mulai saya mencari dulu momentum yang oke untuk saya contohkan ke teman-teman. Lah ini menjadi sebuah bukti nyata apa yang kita pelajari kemarin, teman-teman, dari awal. Trennya bullish, harganya di area support, targetnya di area resistance atau di area supply. Kemudian di H4 di kepala cangkul, di H4 kepala cangkul saya pindahkan ke H1 dan M15, ternyata membentuk sebuah pattern yang namanya adalah symmetrical triangle atau pattern untuk continuation. Sekarang kita akan mencari setupnya, teman-teman. Kita akan membuat setup dari hal yang kita pelajari sekarang, yaitu symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah sebuah pattern untuk continuation buy. Maka kita nanti akan punya harapan bahwa dia akan breakout ya, dan dia akan naik, teman-teman. Kita nanti akan punya harapan bahwa dia akan breakout dan dia akan naik. Di sini ya nanti ya. Entry-nya seperti yang saya ajarkan kemarin, stop loss-nya ada di support dari chart pattern-nya, take profit-nya bisa disetting 1/1 atau 1/2 seperti ini. Atau 1/3. Kalau dalam hal ini saya bikin 1/2 saja, teman-teman. Nah, ini setup. Jadi sebelum kita muluk-muluk bicara soal money management, kita harus beres dulu membuat setup seperti ini, teman-teman. Setup ini adalah untuk kita patokan entry ya. Jadi terjawab kapan kita buy, kapan kita sell kalau setupnya sudah terbuat. Kalau kita melihat ada setup seperti ini, harapannya nanti adalah dia akan naik, teman-teman. Karena setelah badan cangkul, kepala cangkul akan menjadi badan cangkul lagi di H4-nya. Begitu saya diturunkan di H1 ada chart pattern untuk buy, teman-teman. Nah, dalam hal ini saya di sini seolah-olah menggunakan modal 100 juta ya. Jadi gini, teman-teman. Kita bicara broker Binance ya. Jadi broker Binance itu minta data untuk trading berupa 1, entry-nya harganya di mana, 2, TP-nya di mana, 3, SL-nya di mana, dan 4, size-nya berapa.
size-nya itu ya kayak lot lah ya teman-teman. Nah, jadi itu yang menentukan teman-teman nanti akan kena SL 1% dari modal itu poinnya di sini teman-teman. Jadi kita tahu data entry kita di harga berapa, data take profit kita di harga berapa dari sebuah crypto atau koin tersebut. Kemudian data SL kita di harga berapa, size atau lot kita berapa dolar gitu ya. Jadi kita harus punya data ini semua. Data ini semua kita udah punya belum Pak Is? Sekarang udah punya teman-teman. Ini data entry, ini data TP, ini data SL kan dari sebuah setup yang di sini. Nah, terus size-nya berapa Pak Is? Lah ini mari kita hitung teman-teman. Size-nya. Untuk menghitung agar kita SL 1% dari modal, kita harus memahami yang namanya rumus ya. Rumusnya adalah modal dibagi risk market tanpa persen sama dengan size USDT. Nah, jadi kalau kita pengen tahu size USDT kita berapa, kita harus tahu dulu modal kita berapa dan risk market dari setupnya itu berapa. Baru nanti kita akan ketemu size USD-nya berapa. Leverage-nya pakai berapa Pak Is? Nah ini teman-teman, ini yang menjadi PR ya. Jadi teman-teman harus percaya sama saya. Kalau saya memang menyesatkan teman-teman, saya udah digebukin 1000 orang dari tahun 2020 harusnya teman-teman ya. Tapi karena emang yang saya bilang ini bukan hal yang sesat, maka ini memang sebuah realita teman, bahwa leverage itu adalah nggak ada gunanya. Ini saya tekankan suara saya teman-teman ya, bahwa leverage itu nggak ada gunanya. Kalau teman-teman menggunakan rumus yang saya bilang dan pakai broker Binance, teman-teman mau pakai leverage 1 kali atau 125 kali, SL teman-teman hanya akan 1% dari modal, tidak akan berkurang ya, tidak akan lebih dari itu. Yang penting rumusnya pakai yang saya bilang ini. Jadi nanti teman-teman buktikan, bikin setup, cari harga entry TPSL di mana, hitung size USD sesuai rumus yang saya ajarkan, dan leverage-nya mau 1 kali atau sampai 125 kali, itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya tetap akan 1% dari modal terus. Nah ini kita lihat di sini teman, pada konsep sekarang modal kita adalah 10.000 dolar atau 100 juta ya, maka resiko kita kan 1% 100 dolar teman-teman. Nah ini 10.000 dolar dibagi risk market dari setupnya. Cara melihat risk market itu dari sini teman-teman. Kan ini namanya setup nih. Ini setup TP, ini setup entry, ini setup SL gitu kan. Harga entry, harga SL, harga TP. Di sini ada tulisan persen teman-teman di bawah ini. Lah, dalam hal ini di market super USDT, setupnya symmetrical triangle, risk dari setup ini adalah 3,69. Maka 10.000 modal kita dibagi 3,69 tanpa persen teman-teman, sama dengan, jadi persennya nggak usah ditulis, kita tulis di sini kalkulator, kita tulis 10.000 dolar dibagi 3,69, jawabannya adalah 2.710 dolar teman-teman, 2.710 dolar. Maka size atau lot yang kita input di Binance adalah sebesar 2.710 dolar. Harga entry-nya taruh di sini. Kemudian harga SL-nya harga TP-nya taruh di sini. Kemudian harga SL-nya kita taruh sini. Kemudian size-nya kita taruh sini. Nah, ini di input di Binance nanti. Nah, cara nginput di Binance nanti saya ajarkan berdasarkan video teman. Jadi Binance itu kan meminta data kita berupa harga entry, TPSL, dan size USDT. Lah leverage-nya itu nggak ada gunanya teman-teman. Leverage itu nggak ada gunanya. Leverage kalau teman-teman pakai cara saya nggak ada gunanya. Begitu nanti teman-teman entry aktif di sini, kena take profit 1 di sini profit 100 dolar, kena SL di sini hilang 100 dolar. Dan teman-teman mau bentuknya setupnya seperti apapun, mau symmetrical triangle, mau bullish flag, mau falling wedge, mau apapun bentuk chart patternnya, teman-teman masih akan stop lossnya 1% dari modal, modalnya berapapun Pak. Bahkan 100 dolar juga sama ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan setup saya seperti ini ya, setupnya berbentuk seperti ini, stop lossnya 3,69%,
3,69% ini akan kita ubah menjadi 1% menggunakan rumus ini. Modal dibagi risk market tanpa persen sama dengan size USDT. Jadi modal $100 dibagi 3,69 tanpa persen sama dengan size nanti berapa di input, teman-teman. Ini kita lihat di sini $100 dibagi 3,69. Maka nanti size USD-nya sebesar $27,1. Begitu teman-teman entry menggunakan $100, kena SL hilang $1, kena TP dapat $1, 1:1 seperti itu. Nah, ini adalah untuk teman-teman nginput di Binance. Cara nginput Binance-nya gimana Pak Is? Nanti kita akan berikan di materi tutorial Binance. Nanti teman-teman tonton ya. Nanti akan saya jelaskan juga pending order ya. Buy stop, buy limit, sell stop, sell limit, nanti akan saya ajarkan. Itu namanya pending order. Jadi cara nginputnya di Binance itu saya ajarkan nanti di video tutorial Binance. Teman-teman tinggal ditonton, itu video cuman setengah jam. Kenapa saya bilang materi webinar kita di sini singkat? Karena memang cuman ngajarin money management, teman-teman. Rumus-rumus saja. Kalau kemarin prakteknya. Nah, teman-teman nanti bisa ditonton videonya, dan sekarang saya akan lanjutkan untuk mencari koin yang potensial. Tadi kan saya sudah memperlihatkan kan di introduction saya waktu mulai webinar tadi cara nyari signal yang bagus. Kita di penyaring pasangan kripto, teman-teman, di sebelah sini. Kemudian bursa ini di sini diganti Binance kalau kita pakainya Binance. Jadi yang muncul di sini adalah semua kripto yang ada di Binance. Ada 1873 koin yang ada di exchange tersebut. Terus kita ubah, teman-teman ya, menjadi USDT.P di sini di bagian kolom searchingnya. Nah, kita maunya minta yang dia cuman USDT.perpetual only. Jadi yang muncul di sini cuman 262 koin ya, atau yang ada future-nya doang. Jadi yang kita screening itu hanya 262 koin. Nah, cara screeningnya gimana Pak Is? Kita cari H4 yang ada di kepala cangkul dan trennya bullish. Ini contoh. Ini si bond ini kayak di kepala cangkul ya. Ini di kepala cangkul nih, badan cangkul nih, kepala cangkul, badan cangkul. Berarti ini tren bullish. Maka ini kita bisa pantau, teman-teman, di M15-nya apakah ada pattern. Kita lihat ternyata belum ada pattern ya. Ini belum ada pattern, teman. Jadi minimal dia ada 2 sentuhan gini ya, baru nanti bisa naik. Nah, itu screening caranya gitu, teman-teman. Untuk nyari tren yang oke. Jadi kalau gini jangan dipaksain, Pak, itu nggak ada pattern. Kalau super USD saya tadi yang saya buka tadi itu memang ada pattern, teman-teman, bukan memaksakan. Kalau nggak nemu kepala cangkul di H4 ya nggak usah trading. Sebenarnya simple, teman-teman, cuman susah diterapkan karena kita tuh ngeyelan Pak, manusia Pak, nggak ada momen disikat-sikat ya, itu pasti, teman-teman. Nah, makanya harus belajar terus. Nah, ini juga tren bullish ya, trennya bullish. Kemudian di area support tadi ini kan kepala cangkul, teman-teman bisa lihat ini kepala cangkul di H4. Di H4-nya ini kepala cangkul. Terus kita pindah ke M15. Nah, teman-teman kan di sini bisa lihat dengan seksama bahwa memang di sini ada pattern, Pak. Nah, ini ada 2 sentuhan ya. Kan seperti yang saya bilang kemarin, trendline itu harus ada 2 sentuhan kan minimal kan. Ini sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan pertama, sentuhan kedua di kepala cangkul H4. Dan teman-teman buktikan bahwa ketika kita entry di sini, stop loss-nya di sini kena TP, teman-teman. Tuh. TP2 ya. Tuh. Dia TP2, teman-teman. Nah, gini. Pas breakout-nya itu. Yang penting tuh adalah tren utamanya kemana, teman-teman. Tren utamanya tuh kemana dulu tuh dicari tahu. Nyarinya di mana, Pak Is? Ya sesuai diri teman-teman. Kalau intraday ya H4, kalau scalper ya H1 gitu loh, Pak. Gitu aja. Cara screeningnya gitu. Ini teman-teman tinggal diturun-turunin satu-satu aja. Dari HP bisa nggak, Pak Is? Nggak bisa ya. Screening dari HP nggak bisa. Hanya bisa dari laptop atau komputer. Komputer sama laptop bisa. Jadi nanti nyari satu persatu seperti ini. Kalau sudah, nanti teman-teman simpen di watchlist di sini. Ini sebagai area pantauan teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, berikut adalah materi price action, materi trading plan dan money management.